Oleh karena itu, sebagai anak bangsa yang berkegiatan di organisasi olahraga, saya berharap kita semua dapat menjadi panutan warga negara Indonesia. Karena apa? Karena cintanya kita kepada bangsa dan negara ini, karena tekad kita untuk mempersatukan bangsa ini, dan juga kita tidak pernah berhenti, kita tidak pernah puas untuk selalu mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia di tempat yang tertinggi. Oleh karenanya, pada hari ini nanti kita akan mulai dengan arahan dari atau pencerahan dari pelaksana harian Dirjen Keuangan Daerah. Saya harapkan beliau nanti betul-betul memberikan pemahaman kepada kita bagaimana tata kelola keuangan di daerah itu harus dilaksanakan. Rujukan dari tata kelola keuangan daerah itu seperti apa? Oleh karenanya nanti mari kita dengarkan bersama. Saudara-saudara, kemarin pada hari pertama kita telah melaksanakan kegiatan yang hasilnya kita semua juga bangga karena pembukaan Indonesia Sport Synergy Summit dapat berjalan dengan baik. Kemarin ada satu hal yang memang tidak kita inginkan, tetapi itu terjadi pada saat yang mewakili Menteri Pemuda dan Olahraga menyampaikan sambutannya. Hati saya pasti sama dengan saudara-saudara sekalian. Pemikiran saya pasti sama dengan saudara-saudara sekalian. Tetapi saya harapkan hari ini diagendakan setelah Dirjen Keuangan Daerah menyampaikan arahannya, akan hadir Menteri Pemuda dan Olahraga untuk memberikan sambutan kepada saudara-saudara sekalian. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita bisa menyampaikan hal-hal yang memang tidak kita sepakati setelah kita mendengarkan arahan dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Kita harus menyambut baik niat baik beliau untuk datang ke sini berhadapan dengan saudara-saudara sekalian. Itu harus kita sambut. Kita harus ingat, Menteri Pemuda dan Olahraga itu adalah representasinya pemerintah Indonesia. Kita bukan orang-orang yang dididik untuk bertentangan dengan pemerintah Indonesia, tapi kita adalah orang-orang yang bertekad kuat untuk bersama pemerintah kita majukan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Oleh karenanya, saya harapkan nanti pada saat Menteri Pemuda dan Olahraga datang, kita bersikap yang wajar bagaimana masyarakat olahraga menghormati, menyambut kedatangan Tuhan Yang Maha Esa, membuka jalan, memberikan solusi itu kepada kita semua. Demikian sambutan saya, demikian arahan awal saya pada acara Rakernas hari kedua ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Maurits, Dirjen PLH, Dirjen Keuangan Daerah, untuk memberikan bekal kepada kita semua tentang tata kelola keuangan di daerah itu menurut peraturan Menteri Dalam Negeri itu seperti apa. Mari kita dengarkan bersama. Pak Lanyala, selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Beliau anggota DPD RI yang hatinya selalu bersama kita
Demikian sambutan awal saya. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Ingat semua, jaga kehormatan pemerintah Indonesia. Demikian bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, tiba saatnya pada acara inti yaitu pengarahan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dito Aryo Tejo. Kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Jaya. Yang pertama yang saya hormati Bapak Letjen TNI Purnawirawan, Pak Marsional Norman, Ketua Polri, dan juga hadir di sini senior kita Pak Lanyala, anggota DPD RI, dan juga Pak Dali, anggota DPD RI, dan juga para ketua umum Federasi Cabang Olahraga yang hadir atau yang mewakili, dan juga para ketua atau para perwakilan KONI provinsi dan kabupaten kota. Tepuk tangan dulu buat Polisi Indonesia. Saya akan singkat saja. Pertama-tama saya apresiasi untuk Pak Marsiano yang telah menginisiasi untuk Indonesia Sport Sinergi Summit yang mencakup forum sinergi, Rakernas dan Expo di JCC 2 hari ini. Ini adalah langkah konkret dari KONI bagaimana menunjukkan memperkuat ekosistem olahraga dan juga perekonomian Indonesia. Pada Rakernas KONI yang hari ini akan dimulai, mungkin saya akan memberikan sedikit catatan dan juga arahan sedikit. Yang pertama adalah fokus kami pada olahraga. Kami menegaskan komitmen dalam mengembangkan prestasi sekaligus industri olahraga. Sebagai langkah nyata, kami di Kemenpora telah membentuk Deputi Pengembangan Industri Olahraga untuk memastikan arah pembangunan olahraga berjalan lebih terstruktur dan juga berdampak luas. Yang kedua, untuk optimalisasi anggaran, bantuan APBN maupun APBD dipastikan harus digunakan seoptimal mungkin untuk pembinaan atlet. Presiden berkali-kali memberikan arahan untuk membenahi tata kelola olahraga dan memberantas penyalahgunaan wewenang maupun anggaran yang menghambat pembinaan secara optimal. Dan ketiga, kesejahteraan atlet dan pelatih. Kami selalu menempatkan kesejahteraan atlet dan pelatih sebagai prioritas utama. Pembinaan dilakukan secara berjenjang dengan indeks pembinaan pada SEA Games, Asian Games hingga Olimpiade. Dan ini kami berharap turunannya sampai ke daerah, sampai ke kabupaten kota. Ini yang penting juga prioritas cabang olahraga. Cabang pun SEA Games menjadi tolak ukur bagi cabang olahraga yang tidak dipertandingkan di Asian Games maupun Olimpiade. Untuk selanjutnya, mumpung ini Rakernas terkait dengan PON 2028, kami kembali memohon pelaksanaan PON 2028 harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Dan tuan rumah adalah provinsi dan gubernur merupakan penanggung jawab tertinggi daerah. Jadi Pak Ketum, ini kita mengetahui
KONI sudah menetapkan PON di NTT dan NTB. Dua gubernur sudah koordinasi juga dengan kami. Kami harapkan bagaimana PON 2028 kita formulasikan ini yang benar-benar tidak membanding daerah dan tidak meninggalkan proyek mangkrak. Kita apresiasi PON Aceh Sumut, alhamdulillah Pak Ketum, venue-venue sekarang terawat dan digunakan dengan baik. Kita ingin PON 2028 juga sama nasibnya. Dan juga untuk jadwal PON Pak Ketum untuk tahun 2028 kami harap bisa disesuaikan agar tidak mepet dengan Olimpiade 2008. Idealnya digelar 3 atau 6 bulan setelah Olimpiade supaya persiapan atlet tetap optimal. Dan juga kesiapan venue PON ini yang tanggung jawab tuan rumah. Oleh karena itu nantinya kami bersama-sama dengan KONI harus memastikan kesiapan venue dan paling penting jumlah cabang olahraga yang dapat dipertandingkan. Dan mungkin karena ini NTB dan NTT tidak bisa disamakan yang lain, mungkin Pak nanti kita formulasikan cabang-cabang yang sekiranya pengundangan di sana nanti susah, mungkin bisa memakai venue yang di luar daerah, tapi tetap kita hitung medalinya dalam perhelatan PON 2008. Jadi yang penting bagaimana pembinaan jalan, tapi tidak membebani tuan rumah. Dan juga terakhir, komitmen pengurus organisasi olahraga yang aktif menjadi pembina atau pengurus organisasi harus siap berkontribusi secara sukarela, kecuali para staf yang bekerja untuk operasional yang memang bekerja penuh waktu dan berhak meminta gaji. Jadi saya berharap Rakernas ini benar-benar menjadi momentum untuk menyatukan komitmen kita dalam membangun olahraga Indonesia yang berprestasi, profesional, dan membanggakan bangsa. Kemarin saya memonitor saat pembukaan ada aksi demo protes. Betul. Betul. Saya undang 2 orang untuk menyampaikan aspirasi di depan. Ayo cepat, ayo. 2 orang dulu. Ayo, pilih. Silakan. Pak Ketum yang pilih. Pak Ketum pilih. Bebas. Bisa menyampaikan apa adanya semuanya.